Mariano reporting from San Francisco. Japan has surrendered unconditionally. I repeat that. Japan has surrendered unconditionally. President Truman has just announced that a note from the Japanese government has been received by the Allies. Apa benar yang kudengar barusan? Saya harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf, sudah saya kesederhana. Silakan duduk. Jadi, apa yang membawa kamu ke rumah saya, Syahrir? Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan kita segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? Adalah bentukan nipong. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia adalah buatan nipong. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia. Selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Nippon telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Dan ini harus segera didiskusikan dahulu oleh Bung Karno. Saya akan menghubungi Bung Karno. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat dilaksanakannya proklamasi. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang Syahrir akan sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Nippon telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini digunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak mau Indonesia merdeka atas pemberian dari Nippon. Saya tidak berhak bertindak sendiri, semua itu hak PPKI. Alangkah jangan bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketua. Tapi Bung, maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. Nippon masih kuat di sini. Saya juga berpikir seperti itu. Nippon masih bisa mengangkat senjata. 15 Agustus 1945, pukul 10 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin Wikana, Sukarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Maaf. Sudahlah, tidak ada gunanya Anda bertengkar seperti ini. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Bung Karno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Nippon memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Nippon dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini.
Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Saya tidak mau. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita membujuknya. Benar. Dengan begitu, Nippon tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita menempatkannya? Kami hubungi Sudangko Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan untuk kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju, dan kita ditempatkan di rumah Kiai Jisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh? Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4. Bagaimana? Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4, Soekarni dan Darwis menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Di sisi lain, Wikana dan Chairul menculik Soekarno. Bung Karno? Bung Karno? Ada apa ini? Bung harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa yang kamu mas? Mengapa banyak orang? Mereka sangat takut membangun suara. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Nippon, Bu. Lalu, bagaimana dengan kita muda? Apakah kalian akan melihat kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Tak lama kemudian, Wikana tiba bersama Soekarno dan Fatmawati beserta Guntur dalam gendongannya. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. mereka membawaku ke sini. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Fatmawati memutuskan untuk menidurkan Guntur dalam salah satu kamar di rumah tersebut. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Nippon sudah menyerah, Bung. Ini waktu yang tepat bagi kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu? Nippon pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri kami sendiri, bukan karena hadiah dari Nippon. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Nippon, maka kita adalah bentukan Nippon. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada Mr. Subarjo di luar. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya.
Gimana? Bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi, saya ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak untuk membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Mr. Subarjo dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong untuk berbincang dengan serius bersama Soekarno dan Hatta. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal, Bu. Saya ingin menyampaikan bahwa Nippon telah menyerah pada Sekutu. Nippon sudah habis. Jadi berita tersebut benar adanya? Benar, Bung. Syahrir benar, Bung. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Sebaiknya memang begitu, Bung. Kita segera ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, 17 Agustus 1945 pukul 12, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi aku ingin mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda. (17 Agustus 1945 dini hari). Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Irswe Karno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan proklamasi. Para saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan harus dilaksanakan dengan cara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 13805, Wakil Bank Indonesia. Yap, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani dengan semua yang hadir? Menurut saya jangan. Terlalu banyak. Menurut saya lebih Bung Karno dan Bung Hatta saja yang mendatangi atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih baik lebih cepat. Di mana kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiannya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Sukarni, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. 2, 3. Saudara-saudara, bagaimana bunyi Ada bisa tersebar jadi. Kenapa besar? 3. Sebenarnya apa mau kalian?